Shalom, selamat pagi, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan nama saya Paul Haryanto Wae, Ketua PKLU Jemaat Pamase Makassar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan dan membawakan firman Tuhan pada SPMAB dari Dewan PKLU. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Pertama-tama kami akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, pada hamba-Mu untuk membacakan firman. Bukalah akal hati dan pikiran hamba-Mu ini Bapa, agar firman yang akan membaca dapat hamba pegang dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan merangkap, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang mendengarkan firman Tuhan ini dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungi pembacaan kita pada pagi hari ini. Kenalilah kebenaran dan lawanlah kepalsuan. Penekanan ayat emasnya adalah demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ayat yang pertama. Bapak Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak sulit mendefinisikan kata palsu. Artinya tidak asli, tidak jujur, tiruan, bukan sebenarnya, dan tidak memiliki fungsi seperti aslinya, tidak murni, dan seterusnya. Mereka yang memperoleh barang palsu akan mengalami kerugian dan dari tidak maksimalnya fungsi barang hingga membahayakan penggunanya. Teks bacaan kita pagi ini menekankan keberadaan guru-guru palsu yang telah beroperasi sejak zaman para nabi hingga sekarang. Bahkan akan terus ada sepanjang kehidupan manusia. Adapun cara mereka memasukkan ajarannya ditopang dengan kemampuan bakat alami mereka, talenta pemberian Tuhan yang disalahgunakan. Karena itulah mereka yang tidak jeli, terdidik dengan baik, dan berhikmat merupakan sasaran empuk pembelokan kebenaran ajaran. Di era media sosial, pengajar atau guru-guru palsu, atau dapat kita sebut sebagai akun-akun palsu aktif, agresif, telah memutarbalikkan fakta demi tujuan dan kepentingan perorangan.
atau kelompok tertentu. Tidak jarang mereka tampil lebih meyakinkan secara retoris, cakap dalam menceritakan fakta-fakta palsu, memiliki kemampuan menjelaskan perkara-perkara sulit yang tidak mudah dimengerti. Dengan mudah mereka menjaring pengikutnya. Sebagai warga gereja kita perlu waspada dengan menumbuhkan kecakapan dalam mendeteksi, mengenali, dan melawan pengajaran palsu. Apa yang harus dilakukan? Memiliki pemahaman atas kebenaran. Bandingkan Amsal Sulaiman 2 ayat 4 dan 5. Kecakapan berkomunikasi yang baik, santun dan lugas juga merupakan syarat yang dibutuhkan. Media sosial, internet adalah panggung semua orang dengan kepentingannya masing-masing untuk mempengaruhi orang lain. Panggilan kita adalah hadirkanlah pengajaran Kristus. Kristus tidak meminta kita membelanya. Ia hanya meminta kita menjadi saksi yang lemah lembut, penuh kedamaian, rendah hati, dan mau menolong sesama dalam kesusahan. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Dengan memiliki kepribadian Kristus, Filipi 2 ayat yang kelima, kita akan dimampukan menjadi terang dan garam bagi dunia. Demikian renungan pagi hari ini. Semoga opa oma yang mendengar ini dapat menjadi penganan hidup bagi opa oma dan kita semua. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sudah menyertai hamba-Mu, membaca firman-Mu, merenunginya, berdoa serta memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kondisi bangsa dan negara saat ini tidak begitu baik saat ini, Tuhan. Banyak korupsi merajalela, banyak hal-hal negatif dari para pejabat negara, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya. Bapa di sorga, kiranya Engkau campur tangan agar hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Agar bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden sampai tingkat RT RW. Biarlah mereka melalui Roh-Mu yang kudus, mereka sadar diri masing-masing agar bekerja hanya untuk kepentingan rakyat. Bantulah mereka ya Bapa di sorga, turunkan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat menjadi pekerja-pekerja yang ulet, pekerja yang adil, jujur, agar benar-benar bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang besar dan yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk Dewan PKLU Tuhan, kiranya Engkau melihat kondisi dan keadaan Dewan PKLU kami Tuhan. Semua program dicanangkan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan seterusnya Tuhan, agar SPM AB ini dapat berjalan dengan baik, dapat sampai kepada pelosok-pelosok di seluruh tanah air. Di 300-an lebih jemaat kami yang ada di Indonesia ini, semua kasih karunia Tuhan menyertai mereka semua. Demikian juga para penginjil-penginjil kita yang ada di desa-desa terpencil, di pos-pos pelkes, terpencil di seluruh Nusantara. Engkau membekali mereka dengan iman yang kuat Tuhan, serta kesehatan yang prima, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami yang berdoa untuk majelis sinode kami Tuhan, berilah mereka kekuatan agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan oleh sinode untuk diterapkan pada semua jemaat kami yang ada di bumi Indonesia ini. Bapak di sorga, kami yang berdoa khusus untuk PKLU, Opa Oma, dimanapun mereka berada ya Bapak. Bantulah mereka dalam segala mereka yang dalam kondisi-kondisi tertentu, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Baik opa-oma yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah,
Roh Kudus mau bekerja, opa oma dapat disembuhkan oleh makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan para medis kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sampai di pelosok-pelosok, sampai di tingkat Polsek masing-masing Tuhan. Berilah kekuatan kepada mereka semua agar para Polsek yang ada di jemaat-jemaat kami di seluruh Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk panitia-panitia pemilihan penatua diaken, bagi yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan mereka sudah diteguhkan, mau campur tangan dalam segala kegiatannya. Khususnya kepada jemaat-jemaat yang belum dan sedang pelaksanaan persiapan untuk penugasan, mau campur tangan, untuk mempercepat urusan-urusan mereka di tingkat sinode, agar mereka dapat segera meneguhkan diaken penatua sudah terpilih, dan sampai saat ini belum diteguhkan. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada semua petugas-petugas panitia-panitia yang ada mulai dari tingkat sinode, tingkat mupel, bahkan sampai tingkat jemaat, agar peneguhan dapat dilaksanakan dalam waktu singkat ini. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kami kepada Bapak di sorga, dan terimalah doa sahabat kami yang belum sempurna ini. Sempurnakanlah doa sahabat kami dan doa Bapa kami yang telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti ini kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah SPMAB kami yang sudah kami laksanakan ini, Bapak Ibu sekalian. Kami menghimbau kepada opa-oma yang ada di seluruh jemaat PKLU di Indonesia ini. Tuhan, taatilah protokol kesehatan, di mana pada saat ini COVID-19 di Jakarta makin meningkat dan tersebar di hampir seluruh Jawa dan Bali. Bahkan pemerintah sudah mencanangkan PPKM level 1 ke semua provinsi di Indonesia. Kiranya kasih Tuhan menyertai opa-oma, agar opa-oma taat pada protokol kesehatan yang selalu harus memakai masker. Kemanapun opa-oma keluar, pakai masker, baik di rumah maupun di luar rumah, memakai masker. Jaga jarak, karena akan tetap kita menjaga program baru dari PPKM ini, apalagi dengan adanya Omikron XBB yang saat ini sudah ada 2000-an, mungkin sudah ada di Jakarta saat ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai semua orang-orang yang berkenan, khususnya para dokter, para medis, para satgas-satgas, agar kita opa-oma terhindar dari malapetaka ini. Terima kasih. Inilah kami dari Jemaat Pamase Makassar. Tuhan Yesus memberkati opa-oma. Amin.